Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinky Septiani. Saya dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Oke guys, jadi di sini saya akan mereview sebuah jurnal, dan jurnal ini merupakan salah satu tugas yang diembankan dari salah satu mata kuliah di prodi kami, yaitu tugas penginderaan jauh kelautan. Oke, dengerin ya. Review Jurnal Penginderaan Jauh. Jadi jurnal ini berjudul Analisa Luasan Terumbu Karang di Perairan Pulau Tegal, Lampung dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Nah, jurnal ini merupakan jurnal geofisika eksplorasi dengan volume 5, halaman 55-67. Nah, jurnal ini terbit pada tanggal 2 Juli 2019. Jadi baru tahun kemarin terbitnya jurnal ini. Dan penulis dari jurnal ini ada beberapa, yaitu Paris Muntar, Armijon, Fauzan Murdapa, dan Romi Fadli. Dan ini merupakan hasil review yang dilakukan oleh Vinky dengan tanggal pembuatan 10 April 2020. Nah, selanjutnya apa itu PJK? PJK itu atau kepanjangan penginderaan jauh kelautan atau penginderaan jauh, yang merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah, fenomena alam dengan cara menganalisa data yang diperoleh tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, dan fenomena yang akan dikaji. Selanjutnya, pendahuluan. Jadi terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sangat besar. Hal ini disebabkan ekosistem terumbu karang paling produktif dalam mendukung kehidupan masyarakat setempat, khususnya nelayan. Jika terumbu karang dijaga secara optimal, maka potensi ikan akan menjadi sumber pendapatan nelayan setempat. Namun beberapa dekade terakhir, kondisi terumbu karang yang dimiliki oleh Indonesia saat ini 7% terumbu karang dalam kondisi sangat baik, 33% dalam kondisi baik, 45% dalam kondisi rusak, dan 15% lainnya kondisinya sudah kritis atau sudah parah. Ini menurut Suharsono 1998. Latar belakang dari jurnal ini adalah yang pertama, kawasan perairan Pulau Tegal merupakan bagian dari wilayah perairan Teluk Lampung yang berada di Kecamatan Padang, Cermin, Kabupaten Pasarawan, Provinsi Lampung. Nah, Pulau Tegal memiliki topografi berupa pantai pasir putih yang landai. Itu terletak di bagian sebelah barat, selatan, timur, dan utara. Sedangkan pantai berbatu terletak di sebelah timur laut, tenggara, dan barat daya. Nah, Pulau Tegal juga merupakan pulau berpenghuni kurang lebih 15 kakak yang memiliki teluk-teluk kecil seperti Teluk Bajo dan Teluk Pengantin. Saat ini, Pulau Tegal telah menjadi tujuan ekowisata yang cukup digemarin di Lampung. Keberadaan terumbu karang menjadikan Pulau Tegal sebagai destinasi wisata unggulan Provinsi Lampung. Maka dari itu dilakukannya penelitian ini. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan klasifikasi dan pemetaan terumbu karang dengan menggunakan metode algoritma Lizenga. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap hasil klasifikasi. Yang ketiga, menghitung luasan terumbu karang di Pulau Tegal pada tahun 1998, tahun 2008, tahun 2015, dan tahun 2018. Yang keempat, melakukan analisa luasan dan perubahan yang sudah dilakukan pengujian. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi, pada jurnal ini menggunakan teknologi penginderaan jauh yang digunakan untuk pemetaan sebaran terumbu karang dengan cara melakukan analisis luasan dan perubahannya di perairan Pulau Tegal. Nah, data yang digunakan yaitu data citra satelit Landsat dengan memakai 3 band, yaitu band biru, hijau, dan merah. Pada proses pengolahan data citra terdapat beberapa langkah untuk mengetahui sebaran habitat dasar perairan di Pulau Tegal, yaitu 1. Peningkatan mutu citra. Yang kedua, koreksi atmosfer. Yang ketiga, cropping. Yang keempat, koreksi geometrik. Yang kelima, masking citra. Yang keenam, transformasi Lizenga. Yang ketujuh, klasifikasi unsupervised. Dan yang terakhir, uji akurasi. Selanjutnya, hasil penelitian.
Jadi terdapat beberapa hasil dari penelitian yang telah dilakukan dari jurnal ini. Yang pertama itu untuk hasil luasan terumbu karang. Jadi luasan terumbu karang pada tahun 1998 sampai dengan 2018 itu berkurang, yaitu sekitar 11,22 hektar, sedangkan kelas lainnya bertambah seperti pada tahun 1998 sampai 2018, yaitu kelas pasir bertambah sebanyak 9,3 hektar dan kelas lamun bertambah 2,36 hektar. Nah, yang selanjutnya hasil dari perubahan luasan terumbu karang. Yang pertama, perubahan kelas terumbu karang menjadi pasir, yaitu kelas terumbu karang pada tahun 1998 seluas 30,96 hektar mengalami perubahan menjadi pasir seluas 9,13 hektar pada tahun 2018. Yang kedua, perubahan kelas terumbu karang menjadi lamun, yaitu kelas terumbu karang pada tahun 1998 seluas 30,96 hektar mengalami perubahan menjadi lamun seluas 4,38 hektar pada tahun 2018. Yang selanjutnya untuk hasil matriks konstruksi dari hasil klasifikasi citra dengan menggunakan klasifikasi unsupervised dengan menggunakan verifikasi data lapangan, maka didapatkan akurasi pada penelitian ini, yaitu diperoleh presentasi 62 prosedur accuracy atau untuk mengetahui tingkat akurasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan sebesar 95,23% untuk kelas terumbu karang, pada kelas pasir sebesar 90%, dan pada kelas lamun sebesar 80%. Sedangkan nilai user accuracy atau untuk mengetahui ketelitian hasil klasifikasi terhadap seluruh objek yang dapat diidentifikasi sebesar 90,90% untuk kelas terumbu karang, pada kelas pasir sebesar 100%, dan pada kelas lamun sebesar 80%. Sedangkan untuk nilai overall accuracy sebesar 91,66 dan nilai koefisien kappa sebesar 0,848. Itulah tadi penjelasan video review jurnal yang dilakukan oleh Pinky, dan jangan lupa share, like, comment, dan subscribe, dan thank you for watching teman-teman. See you next video.